Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Novit ID kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi, berita aktual, dan terpercaya. Bersama saya Clarissa yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Inilah Novit ID selengkapnya. Hari ini tepat tanggal 1 Mei, para buruh memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional. Di Indonesia, peringatan ini kembali dilakukan dengan aksi turun ke jalan yang diadakan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, untuk menuntut keadilan dan peningkatan kesejahteraan. Dan tahun ini, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan bertemu langsung dengan para buruh. Tuntutan berupa upah layak hingga penolakan terhadap sistem kerja outsourcing. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter kami, Jeremia, yang berada di lokasi aksi unjuk rasa Monas, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Clarissa. Pemirsa, hari ini saya melaporkan langsung dari Monumen Nasional pada tanggal 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional. Saat ini pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, para buruh terlihat sudah mulai membadati area Monumen Nasional dan diperkirakan mereka sudah mulai berdatangan dari mulai jam 8 pagi tadi. Dan diperkirakan juga terdapat lebih dari 200.000 buruh yang terbagi dari berbagai provinsi, dari DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat, yang nantinya mereka akan menyampaikan suara aspirasi mereka. Penjagaan di sekitar kawasan Monas telah dimulai sejak dini hari, tepatnya pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan dilakukan secara berlapis di beberapa titik strategis termasuk pintu masuk Monas, Jalan Medan Merdeka, dan seputar Istana Negara. Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan bahwa pengamanan difokuskan pada pendekatan humanis guna memastikan kegiatan berlangsung damai tanpa insiden. Ya pemirsa, Presiden dari Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan ada 6 tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh para buruh di Hari Buruh Internasional ini. Yang pertama adalah penghapusan outsourcing, yang kedua adalah pemberian upah yang layak, tuntutan yang ketiga adalah membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi dampak tarif rem. Tuntutan yang keempat adalah mengesahkan RUU Tenaga Kerja yang baru yang nantinya akan melindungi para buruh, bukan Omnibus Law. Yang kelima, mengesahkan RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan yang terakhir adalah pemberantasan korupsi dan juga mengesahkan RUU Perampasan Aset. Masa buruh mulai berdatangan sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, mengenakan seragam serikat masing-masing, membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi. Mereka mulai berdatangan dari arah Kalideres menuju Monas dengan diiringi penjagaan oleh pihak kepolisian. Keadaan Monas menjadi lautan manusia dengan warna-warni atribut perjuangan dan membawa banner berisikan aspirasi mereka. Meski jumlah peserta diperkirakan mencapai 200.000 lebih, suasana berlangsung kondusif dan tertib. Demo ini nantinya akan diperkirakan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kabar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir untuk memberikan pidato singkat mengenai peringatan Hari Buruh Internasional ini. Dan nantinya akan mendengarkan secara langsung aspirasi daripada massa demo yang kemudian nanti akan dievaluasi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di lokasi dan menyampaikan pidato di hadapan massa. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak buruh dan peningkatan kesejahteraan. Ia mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan serikat pekerja. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satgas Mitigasi PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu dari peserta demo. Boleh Bapak perkenalkan namanya siapa? Nama saya Baim dari Cikarang PT Asianet Spring Indonesia. Oke, Bapak kesini tadi dari jam berapa Pak? Datang sekitar jam 10 kurang 15 menit. Oke, Pak, ini kan hari ini bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh. Kira-kira dari Bapak sendiri atau dari kelompok Bapak
Apa sih harapannya yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah? Ya harapan saya dari awalnya tuh ya saya menolak Omnibus Law. Oke, Gitu aja. soal Omnibus Law. Ya. Mungkin ada dampak atau kerugian yang Bapak dan teman-teman bisa rasakan. Masalah dampak kerugiannya udah dari awal udah merugikan. Karena Omnibus Law ini kan kurang lebih dari setahun bahkan 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin soal Omnibus Law ini dari para buruh masih terus Itulah. digencarkan. Dan saya kawan-kawan yang lainnya begitu. Menolak adanya undang-undang Omnibus Law. Oke, karena akan sangat merugikan Nah, Bapak. itu. Jadi mungkin itu aja pemirsa. Jadi poinnya adalah yang mungkin disuarakan adalah salah satunya adalah Omnibus Law. Terima kasih Bapak. Hingga siang hari, unjuk rasa berlangsung damai. Lagu-lagu perjuangan dan yel-yel solidaritas menggema di area Monas. Peserta aksi tampak menjaga kebersihan dan ketertiban. Petugas keamanan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk menjaga jalannya kegiatan, dibantu oleh tim medis dan relawan dari berbagai organisasi. Aksi Hari Buruh 2025 ini menegaskan bahwa perjuangan kaum pekerja belum selesai. Mereka tetap menuntut keadilan sosial, perlindungan hukum, dan kondisi kerja yang manusiawi. Langkah yang pertama kita sebelumnya ya sebelum berapa hari ke belakang ya kan kita koordinasi sama Korlap ya kan Korlap buruh ya kan atau ketua buruh lah ya berapa mereka untuk menurunkan jumlahnya di sini untuk sehingga kita bisa menentukan untuk jumlah kita pengamanan kita ya jumlah personil untuk turunkan ke lapangan kita sama ya gitu. Terus itu langkah kedua untuk hari hanya kita pengamanan kita bagi berapa titik kerawanan untuk plotting ya kita temannya kita plotting titik kerawanan yang misalkan taruh personil begini supaya misalkan ada kendaraan parkir sembarangan kita halau supaya tidak menghambat arus lalu lintas itu yang jalanan juga ya, Pak? jalanan ya. Terus yang kedua ya pengamanan ke panggung juga kan ada masing-masing personil ada semua di titik pengamanan. Karena kan kabarnya hari ini juga ada Bapak Presiden bakal datang ya, Ya Pak ya? betul, beliau sudah ada di panggung. Oh, sudah di panggung sekarang? Iya. Pemirsa, terdapat lebih dari 12.000 personil gabungan disiagakan untuk dikerahkan mengawal kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan tidak ada penutupan pada Hari Buruh ini, tapi masyarakat dihimbau untuk menghindari kawasan sekitar Monas, Pejambon, Harmoni, hingga Sudirman Tamrin. Sampai saat ini demo buruh masih berlangsung dan peserta demo tetap berkomitmen untuk melakukan aksi damai. Kami akan terus melaporkan secara langsung perkembangan situasi dari lapangan saat ini. Kembali ke studio. Sayang, kapan kamu nikahin aku? Mau pikir nikah murah, vendor mahal, belum lagi keperluan ini dan itu, nanti belum lagi urus catering, urus apa. Ngapain bingung? Kalau bisa datang ke wedding market di sana, kamu bisa cari tahu informasi mengenai vendor, catering, dan juga dokumentasi. Baik, terima kasih Jeremy atas laporannya. Pemirsa, dari hiruk-pikuk aksi massa di Hari Buruh, kita beralih ke suasana yang jauh lebih romantis. Bagi Anda yang tengah merencanakan hari bahagia, ada kabar menarik. Sebuah pameran pernikahan atau Wedding Market Fair 2025 telah digelar kembali di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Acara ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan mulai dari gaun pengantin, catering, dekorasi, hingga paket bulan madu. Tak hanya pameran, pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah door prize serta promo eksklusif bagi pasangan yang memesan langsung di lokasi. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami Jeremia. Baik Clarissa, pemirsa, hari ini saya melaporkan langsung di Wedding Market Fair 2025 yang berlangsung dari tanggal 25 April hingga 27 April di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Tahun ini Wedding Market Fair 2025 mengusung tema Celestial of the Ocean, di mana keindahan lautan, kemewahan dengan sentuhan elegan yang membuat konsep pernikahan Anda semakin diminati. Di event ini banyak kegiatan yang bisa Anda ikuti, dan jangan lupa Anda bisa memenangkan berbagai hadiah menarik, mulai dari 1 unit mobil, 2 sepeda motor, wedding ring, dan masih banyak hadiah lain yang bisa Anda dapatkan.
Di event ini, pemirsa, banyak begitu kegiatan dan Anda bisa mendapatkan berbagai promo menarik setiap transaksi yang Anda lakukan di sini. Salah satunya adalah kupon belanja, kupon double tiket khusus bagi Anda para pengguna kartu OCBC. Selain kegiatan transaksi yang Anda bisa lakukan di sini, di Wedding Market Fair 2025 ini banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati. Salah satunya adalah free test food dari setiap vendor yang bisa Anda nikmati, berfoto di foto booth estetik, dan juga masih banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati. Pemirsa, kalau Anda masih ingin melihat lebih jauh tentang inspirasi pernikahan Anda bisa tetap bersama saya karena setelah ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling, mengajak lebih dekat melihat Wedding Market Fair 2025. Pemirsa, seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini ada dekorasi dengan tema yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu Celestial of the Ocean, tema yang mengangkat sentuhan lautan dan keindahan lautan. Ayo ikut saya pemirsa karena saya akan mengajak Anda lebih dekat kepada vendor-vendor yang ada di dalam. Ya pemirsa, di belakang saya ini ada banyak vendor-vendor yang disediakan di acara Wedding Market Fair 2025 ini. Di belakang saya ada vendor dekorasi yang bisa Anda nikmati untuk pernikahan impian Anda. Ada juga vendor hotel dan venue yang menyediakan tempat pilihan untuk Anda beristirahat bersama keluarga Anda. Ada juga entertainment, ada juga vendor hotel dan venue tadi udah sebutkan, ada juga vendor dekorasi, ada juga vendor fotografi dan fotografi yang akan mengabadikan momen pernikahan kalian. Dan Anda bisa lihat masih banyak lagi, ayo ikutin saya lagi. Ya pemirsa, selain daripada vendor-vendor yang disediakan, tadi juga ada acara dari acara Wedding Market Fair ini. Ada juga talk show mengenai pernikahan. Jadi Anda di sini benar-benar dipersiapkan untuk mempunyai pernikahan impian. Setelah berkeliling di seluruh area Wedding Market Fair 2025 ini, pemirsa, cukup terlihat banyak sekali vendor yang disediakan. Mulai dari vendor dekorasi yang menawarkan banyak sekali konsep dan kemewahan, hingga vendor catering dengan segudang pilihan menu yang bisa Anda pilih untuk para tamu undangan. Tidak kalah menarik, vendor wedding dress juga menampilkan koleksi-koleksi terbaik dengan desain yang tak hanya indah, tapi juga sangat sesuai dengan tren pernikahan saat ini. Serta pemirsa, tadi begitu banyak ada vendor fotografer dan videografer yang siap mengabadikan momen-momen spesial Anda di hari pernikahan. Dan dari segi harga dan promo yang ditawarkan tadi juga sangat beragam, memberikan kesempatan lebih banyak bagi para calon pengantin seperti Anda untuk menemukan pilihan terbaik sesuai dengan budget dan juga kebutuhan Anda. Jadi bagi Anda yang sedang mencari vendor terbaik untuk pernikahan impian Anda, Wedding Market Fair 2025 ini menjadi pilihan yang tak boleh dilewatkan. Semoga acara ini bisa memberikan inspirasi dan juga membantu Anda dalam merencanakan hari spesial yang sempurna. Pemirsa, terima kasih telah bersama saya hari ini. Semoga perjalanan pernikahan Anda dimulai dengan langkah yang tepat. Saya Jeremia Chandra melaporkan langsung dari Balai Kartini, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Mau kemana? Ada anjing. Anjing itu anjing bohongan. Kamu lihat anjing beneran? Datang aja ke Pet X Wild. Di sana kamu bisa ketemu sama anjing beneran dan juga banyak hewan lainnya yang bisa kamu pelihara. Kalau kamu punya anjing sendiri, kamu juga bisa bawa loh supaya anjing kamu bisa dapat banyak hadiah. Mau kemana? Pet X Wild. Dari dunia pernikahan, kini kita menuju dunia para pecinta hewan. Sebuah acara unik bertajuk Pet X Wild tengah mencuri perhatian publik karena diselenggarakan di salah satu mal di kawasan Jakarta Utara, Emporium Pluit Mall. Acara ini menggabungkan bazar hewan peliharaan mulai dari mamalia hingga reptil. Dan juga terdapat berbagai aktivitas seru bersama hewan peliharaan Anda. Pengunjung diajak untuk melihat dan bermain bersama berbagai satwa seperti burung hantu, reptil, hingga mamalia kecil. Sekaligus mengikuti berbagai lomba lucu seperti fashion show untuk anjing dan kucing. Acara ini juga menjadi ajang kampanye adopsi hewan serta pentingnya menjaga kelestarian habitat satwa liar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, kita lagi ada di Emporium Mall Pluit. Kita lagi ada di eventnya Pet X Wild. Ya, balik lagi di Now Fit ID, The Fit Unit right now. bersama gue Clarissa Dan gue Jeremy. Kita sekarang lagi ada
ini seperti pameran sih, Iya, Fres. sebenarnya kayak Nah, bazar gitu ya. betul. Nah, di sini ada banyak hewan, reptil dan juga seperti anjing dan kucing gitu, Iya, Fres. jadi nggak hanya anjing atau kucing aja, tapi banyak hewan lainnya yang wild ya, yang bisa Betul. dipelihara sama kita gitu loh. Jadi nggak hanya nggak hanya ada anjing kucing, tapi Betul, ada betul. Sugar Glider juga tadi ada ya, jalan kita Ada lihat reptil ya. juga gitu Betul. ya. Jadi Dan di sini event ini banyak banget. Dan event ini tuh diadain dari tanggal 7 sampai 20 April dan diadain oleh gomap.id. Ya. Nah, untuk hari ini acaranya sebenarnya tanggal 13 April ini ada meet and greet Alaskan Betul. Malamut dan juga Siberian Husky bersama Betul. dengan Arkan Family. Dan juga ada komunitasnya ya, Iya, Ci, betul, komunitas Alaskan Malamut ya. Jadi di sini anjing-anjingnya itu yang dipamerin tuh gede-gede banget, friends. Betul, gede Gitu. banget, bener-bener giant poodle Betul, giant gitu. poodle. Jadi yang bener gede banget jenis anjingnya. Tapi memang banyak juga anjing-anjing kecil yang emang dibawa sama Ya. ownernya sendiri gitu loh ke sini. Jadi mereka ikut meramaikan gitu ya. Betul. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita simak aja Arkan Family dan juga komunitas Siberian Husky. Let's go. Sisanya, makasih ya atas partisipasinya sama. Terima kasih. Yang naik yuk ke depan, udah dibagikan. Oke. Oke, next. Game apa lagi kita punya? Sekarang kita hadiah, bagian hadiah terakhir karena waktunya tinggal sedikit. Oke, Ci. Maka quick. Silakan. Langsung ke tangan. Yes. Pertanyaannya. Belum. Ini udah tahu jawabannya. Curang. Oke, nanti Cici yang pilih ya hadiahnya. Pertanyaannya, iya boleh, nanti langsung maju ke depan. Pertama nih, kalau Arkan Malamut boleh kali Indonesia dan KMHI boleh maju ke depan paling cepat. Ini buat Di luar KMHI, di luar KMHI, yes. Jadi boleh grup muda gitu ya. Udah bilang follow sekarang aja cepetan. Pasti ada cowok-cowok nih, Cim. Ayo, siapa yang udah? Udah belum? Udah nih, sini, udah nih. Sini. Tapi kalau baru boleh ketahuan dong. Kan langsung tuh. Starting follow you gitu kan. Oke, ada yang udah follow? Ayo. Nah, friends, tadi itu dia acaranya dari Arkan Family ya? Arkan Family, betul. Arkan Family dan juga komunitas dari Alaskan Malamut dan juga Siberian Husky. Nah, tadi itu acaranya sudah closing gitu karena tadi dimulainya dari jam 5. kurang lebih jam 5 gitu. Nah, tadi itu kita udah tampilin ada lomba-lombanya gitu ya. Tadi ada lomba foto, ada lomba cari makanan gitu ya, dan anjing-anjing tadi kalian bisa lihat gitu ya kalau anjingnya memang gede-gede banget, lucu-lucu banget gitu ya. Dan memang hadiah sendiri tuh juga emang langsung dari si komunitas Alaskan Malamut Betul, ini gitu. betul. Jadi memang dia tuh secara tidak langsung memasarkan juga ya Betul. produknya mereka gitu. Betul. Jadi hadiahnya dari pemenang ini kayak tadi ada salmon oil, ada Betul. juga dog food kayak gitu. Ya, selain daripada acara ini, di belakang kita juga masih ada pameran hewan-hewan lain. Buat kalian yang penasaran, ikutin kita terus.
Nah, friends, ini kita sudah ada di belakangnya. Dan emang di sini tuh kayak dia jual-jual apa misalnya adopt anjing juga Betul, dan betul. segala macam hewan reptil juga banyak banget. Tadi di belakang sana ada kura-kura juga, ada burung hantu juga di sana gitu. Ya. Jadi banyak banget sih, Betul. nggak cuman hewan kayak anjing dan kucing aja, tapi banyak reptil, banyak pokoknya hewan-hewan yang mungkin kalian jarang pernah lihat gitu ya. Betul. Dan dijual di sini. Selain daripada hewan-hewannya, di sini juga dijual perlengkapannya gitu. Jadi di sini serba lengkap. Dan buat kalian yang pengen kesini masih bisa banget sampai minggu depan gitu Betul. ya, Sampai karena tanggal 20 April. karena minggu depan itu hari Iya. terakhir, dan mungkin Arkan Family-nya hari ini aja, dan tapi untuk pamerannya masih sampai minggu depan. Nah, dan di sini tuh nggak hanya pameran doang, tapi kita juga ada ada kayak fish feeding, ada Betul, juga animal betul. feeding, dan juga ada makanannya juga. Nah, kita lihat dulu ya. Ada banyak activity ya Betul. yang bisa kalian coba di sini. Yuk. Nah, ini friends, tadi kalian bisa dengar yang kita bilang di sini banyak activity Iya, ada catfishing. yang bisa kalian gitu. coba. Udah di sini ada harga-harga yang disediain dan cukup oke sih untuk kalian punya experience ngasih makan hewan-hewan yang ada di Interaksi sini. langsung sama hewan-hewan gitu. Betul, gitu. Jadi mungkin terima kasih friends yang udah lihat live kita hari ini di Pet Exile, dan semoga kalian suka dari apa yang kita infoin hari ini. Buat kalian yang mau kesini jangan lupa ini tempatnya ada di Emporium Mall Fluid. Masih ada sampai minggu depan. Masih tanggal 20 April, jadi buat kalian yang emang belum sempat kesini, mungkin Betul. memang acaranya hari ini meet and greet aja sama Betul. Arkan Family, tapi mungkin di next Pamerannya. harinya itu juga bakalan ada event-event lainnya, karena masih ada fashion show Betul, betul. anjing sama kucing juga sampai tanggal 20 April diadainnya gitu. Jadi kalian bisa nonton banget, dan buat kalian yang punya anak buah, itu bisa banget datang ke sini untuk ikut fashion show-nya gitu. Tuh, jadi terima kasih buat friends semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Novi selanjutnya. Dadah. Dia ketinggalan. Kamu jangan. Yuk nonton video kita di Weekend Market Peak 2. Di sana banyak kegiatan yang seru loh. Kamu bisa ajak keluarga kamu, pasangan kamu, dan anak buah kamu. Karena acara di situ pet friendly dan gratis. Check it out. Masih dari akhir pekan yang penuh warna, kini kita menuju satu lagi destinasi favorit masyarakat ibu kota dan anak-anak Gen Z. Peak Weekend Market kembali hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Bazar akhir pekan ini selalu menjadi magnet bagi para pecinta kuliner, fashion lokal, dan juga produk kreatif anak muda. Dengan konsep ruang terbuka dan pemandangan tepi laut, pengunjung bisa menikmati berbagai sajian makanan kekinian. Belanja produk dari UMKM hingga menikmati nonton bareng ditemani sunset di pantai. Tak heran jika event ini selalu didapati anak muda dan keluarga yang ingin bersantai sekaligus berbelanja dan kulineran. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hai friends, balik lagi di Novit ID, The Fit Unit right now. Ditemenin bareng gue Clarissa di Peak Weekend Market by Enjoy Peak yang ada di Lens and Peak. Nah, acaranya itu dimulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan 20 April, dan banyak banget event di sini, mulai dari art and craft, ada juga fashion accessories, dan juga ada F&B, dan nanti malam ada DJ dan juga live musiknya. Nah, event ini tuh memang udah lama banget, mulai kurang lebih ada 1 bulan, dan ikutin seruan kita yuk, ada apa aja di sini? Make my day complete with every smile, with every beat. In your arms, I'll find my peace. With you, my world is so sweet. Nah, di
di event kali ini banyak banget tenan yang beragam, mulai dari F&B dan makanan di sini tersedia dari halal sampai dengan non halal ya. with a gift. Minuman dan makanan di sini tuh lokal brand UMKM loh. Journey takes us. In your love, I find my trust with you. Each day is a dream come true. Ada juga tarot reading, Night is always blue. Make my day complete with every smile, with every beat. In your arms, I find my peace. With you, my world is so sweet. art and craft. Salah satu tenan yang aku cobain ini adalah honey fruit tea. Harganya tuh affordable dan nyegerin banget buat temenin acara hari ini yang lumayan terik panas ya friends. Nah, di sini juga ada aksesoris yang lucu dan cantik-cantik banget dan cocok banget buat ciwi-ciwi nih. Dan salah satu official partner mereka ada Campin Ice Cream. Dan di setiap pembelian gratis foto booth juga loh. Makan es krim sambil nyantai ditemenin view laut emang nenangin banget ya friend. Yummy. Kebetulan di sini juga ada yang jual layangan, jadi kamu bisa ajak anak-anak kamu ataupun pasangan kamu buat main layangan di sini. Buat kalian yang bingung ngabisin waktu weekend kalian, di sini kalian bisa bawa keluarga atau kerabat kalian buat cobain kuliner di sini dengan view laut dan juga piknik bareng keluarga di sini. Where I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you. Suasana sore di sini juga nggak kalah cantik loh. Dengan lampu kuning terasa sangat santai dan nyaman. Saat matahari mulai terbenam, lampu kuningnya mulai dinyalakan agar memberikan cahaya yang hangat. Lampu-lampu ini biasanya dipasang di sekitar pantai atau di jalan setapak untuk memberikan nuansa yang tenang dan juga nyaman. Di sini lagi ada nonton bareng dan disediain beanbag untuk kamu nyantai sambil nonton filmnya. Seru banget kan? Nah friends, itu dia tadi keseruan kita di weekend market di Lands End. Nah tadi kita udah seru banget ya, kita udah keliling-keliling tenan-tenan dan ada makanan dan minuman dan juga jualan aksesoris banyak banget. Nah emang cocok banget ya di weekend ini nikmatin sunset sambil makan es krim santai-santai kayak gitu tuh cocok banget buat kalian yang bingung mau ke weekendnya kemana. Nah ikutin keseruan kita lagi di Navit ID. Tempatnya bagus banget, bercakap cantik, langsung ke alam, pemandangannya indah banget, bisa ke Curug lagi. Minggu depan kesini yuk. Nggak ada, sekarang. Kita lagi pergi dari minggu depan dulu. Langsung pakai jaket, pakai jaket. Jaket, pakai yang lebih gede, pakai nice. Nah, kan jaketan. Coba cepat. Berlokasi di kawasan Puncak 2 Megamendung Bogor,
Curug Cibulao menjadi pilihan baru bagi warga urban yang ingin menyatu dengan alam. Tanpa meninggalkan kenyamanan, glamping atau glamorous camping di sekitar curug ini menawarkan pengalaman bermalam di alam terbuka, lengkap dengan fasilitas modern dan pemandangannya yang menyejukkan mata. Tak hanya itu, kejernihan air terjun yang berwarna biru kehijauan membuat Curug Cibulao dijuluki sebagai salah satu curug terindah di Jawa Barat. Sangat cocok menjadi destinasi wisata baru karena bagi para pengunjung ini bukan sekedar liburan tetapi juga perjalanan untuk kembali terhubung dengan alam. Berikut liputan selengkapnya bersama tim Novit ID. Halo friends, mengingat hari ini udah masa liburan, hari ini kita ada di Stasiun Bogor. Dari Jakarta tadi jam berapa, Jer? Tadi kita dari Jakarta dari jam 6 dan sampai di sini kurang lebih jam 8. Ya paling estimasi perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, buat kalian yang bingung mau liburan kemana, kita bakalan kasih tau rutenya dan juga bakalan spill budgetnya bersama gue Clarissa Dan gue Jeremy di Novit ID Adventure. Goes to Puncak Bogor. Oke, kita start perjalanan ini dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Bogor menggunakan KRL dengan tarif Rp6.000 aja ya, friends. Dan perjalanan dari Jakarta menuju Bogor ini sekitar 1,5 jam tanpa transit ya. Sesampainya di Bogor, kita jalan sedikit menuju tempat sewa motor terdekat. Perjalanan dari kota Bogor menuju penginapan kita di daerah Megamendung menempuh perjalanan hanya 1 jam saja. Tapi jalan yang kita lewati ini sangat menanjak dan kondisi jalan juga sedikit rusak nih friend. Hati-hati ya friends, nanti jatuh deh. Dan akhirnya kita sampai di penginapannya. Yo friends, kita udah sampai di glampingnya di Camp Dekatarina Resort di Paseban Megamendung. Nah, dari stasiun Bogor sampai ke Megamendung ini tuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam menggunakan motor ya, friends. Ya, tadi juga jalan ke sini kita pakai motor cukup ekstrim, banyak yang menanjak, tapi overall seru banget untuk kita yang baru pertama kali ke sini. Betul. Nah, kita juga udah booking salah satu tipe kamar di Megamendung ini. Yuk kita keseruan kita di Camp Dekatarina Megamendung. Nah friends, kita habis dari front office-nya, kita dari resepsionis, habis reservasi ruangan yang udah kita pesan. Nah, sekarang kita mau menuju ke kafenya untuk lihat ada apa aja sih di sana. Salah satu fasilitas yang bisa kita nikmatin di glamping ini adalah Cloud Cafe dengan pemandangan hutan Paseban dan langit biru yang indah banget. Wah, indah banget ya. Nah friends, kita udah ada di kafenya Cloud Cafe dan kita tuh dapat welcoming drinks berupa teh atau enggak kopi. Nah, kita dapat welcoming drink ini karena kita nukerin tiket untuk kita besok pergi ke Curug. Nah, untuk tipe kamar glamping yang kita tempatin ini ada 3 jenis glamping ya friends. Untuk glamping yang kita pesan ada di tipe Casa. Casa ini adalah glamping dengan kapasitas 4 orang dan ada kamar mandi di dalamnya. Dan tempatnya juga lebih private loh. Tipe glamping lainnya juga ada cabin. Cabin ini juga berkapasitas 4 orang ya friends. Dan untuk yang tipe ketiga ada castle. Sesuai namanya, glamping ini seperti kastil atau mirip rumah panggung yang berkapasitas 6-8 orang.
Jer, apa aja sih yang bisa kita lakuin di sini? Nah, di sini kita bisa foto-foto di Skybridge sambil lihat pemandangan yang indah banget. Di sini juga ada spot di mana kita bisa kasih makan ikan yang disediakan. Setelah beraktivitas seharian, malamnya kita langsung ngegrill dan juga suki. Aduh, jadi ini ada sapi. Terus ada juga barbecue-nya. Kamu mau oh, jadi nggak bisa cabai. Saya. Morning friends, kita ada di day kedua di pagi ini. Jam setengah 7 pagi ini dingin banget cuacanya. Dari semalam sampai pagi ini ternyata makin dingin. Kita sampai pakai jaket karena nggak kuat. Nah, cuman karena kita mau ke Curug, kita bakal melawan rasa dingin ini walaupun di Curug bakal lebih dingin lagi aja ya. Tuh. Yuk ikutin keseruan kita. Let's go! Paginya kamu juga bisa dapat sarapan nasi goreng atau mie goreng. Kamu bisa pilih. Setelah sarapan, kita langsung lanjut ke Curug nih friends. Ya, walaupun masih pagi dan dingin. Dari glamping ke Curug, tempatnya sih nggak terlalu jauh ya, walaupun harus menanjak dan menurun. Dan kalau kalian kesini hati-hati ya friends, karena jalanannya cukup licin. Dan ini dia Curug Cibulao. Dari pintu masuk tadi, kita masih harus turun lagi nih friends, sampai akhirnya kita sampai ke loketnya. Nah, di loketnya ini ternyata masih harus turun lagi untuk kita benar-benar sampai ke curugnya. Air di sini ternyata cukup bersih, jernih, dan dingin banget friends. Cocok banget kalau kalian kesini main sama teman-teman kalian. Friends, kita habis pulang dari Curug. Tadi ternyata seru banget, walaupun kayaknya jalanannya capek banget ke sana. Karena naik dan turun gitu, apalagi kita pagi-pagi banget ke Curugnya. Dan pasti dingin banget.
udah gitu kan perjalanan dari camp ini ke Curug itu sekitar 5-10 menit. Jadi kayak pegel banget, tapi memang terbayarkan dengan pemandangan Curugnya yang indah banget. Nah ini walaupun pertama kali pengalaman kita untuk liburan, tapi sangat baik dan terkesan banget buat kita. Ya, jadi habis ini kita mau packing, kita mau balik lagi ke Jakarta, dan kita bakal balik lagi ke stasiun Bogor. Udah menempuh perjalanan 1 jam lagi 1 dari jam. sini untuk ke stasiun Bogor. Betul. Nah, terima kasih buat friends semuanya yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Kita berharap sih ya, semoga video kita ini bisa jadi inspirasi liburan buat kalian. Benar banget. See you on the next video. Bye-bye. Tebak siapa? Dari baunya sih kayak terasi. Jere, kamu apa kabar? Aku baik. Kamu masih sama ya? Masih suka dengerin musik? Iya dong. Ikut aku yuk Kemana? ke Ramadan Jazz Festival. Di sana ada penyanyi Kunto Aji, Nadiem Salama, dan yang lain-lain. Ayo. Menarik sekali ya, suasana alam yang segar dan fasilitas glamping yang nyaman bisa jadi alternatif liburan tanpa harus jauh-jauh keluar kota. Dan pemirsa, kami ajak Anda menyaksikan suasana berbeda dari sebuah panggung musik yang tidak hanya menyuguhkan harmoni tetapi juga Ramadan Jazz Festival kembali hadir menyemarakan bulan suci. Bertempat di halaman Masjid Cut Mutia, Jakarta, festival ini sudah menjadi agenda tahunan yang memadukan musik jazz berkualitas dengan semangat berbagi dan juga toleransi. Tahun ini sejumlah musisi ternama seperti Nadif Basalama, Nabila Takia, serta Kunto Aji akan tampil memeriahkan acara tersebut. Disambut hangat oleh ratusan penonton yang datang tidak hanya untuk menikmati musik, tetapi juga berpartisipasi dalam penggalakan dana bagi pembangunan masjid di daerah. Informasi ini sekaligus menjadi penutup rangkaian berita hari ini. Saya Clarissa dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo friends. Hari ini kita lagi ada di Ramadan Jazz Festival 2025 bersama gue Clarissa dan gue Jeremy di Now Fit ID, the fit you need right now. Tahun ini adalah Ramadan Jazz Festival yang ke-14. Nah, kita lagi ada di day kedua. Boleh dong Clarissa di-spill siapa aja sih musisi di hari kedua? Ada Bergendi, Nadia Takia, Wijaya 80, Nadif Basalama, dan Kunto Aji. Nah, tadi kita udah keliling, kita udah lihat ada beberapa booth yang disediakan di sini. Mulai dari Proma, Top Coffee, dan juga sponsor utama dari acara ini yaitu Aqua. Nah, untuk open gate sendiri dimulai dari jam 8 malam dan untuk acaranya itu dimulai dari jam 9 malam. yuk tunggu apa lagi, ikutin keseruan kita di Day 2. Oke, boleh dong kakaknya perkenalkan dulu masing-masing. Rehan, Oke, Widya, Iksan. Stephen, Oke, aku mau nanya, kakak tahu info dari RJF ini dari mana sih? dari teman sih mas. Dari teman semuanya satu geng. Oke, nah untuk di day kedua ini kira-kira penyanyi siapa yang paling ditunggu? Kunto Aji. sama Kunto Aji. Oke, sama Kunto Aji. Kunto Aji kabarnya bakal di last line up di jam 12. Berarti kalian excited sampai jam 12 malam? Sampai jam 2 untuk baru sampai di sini doang. Oke, thank you kakak-kakak semuanya. Thank you. Saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu panitia Ramadan Jazz 2025. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Halo, nama saya Muhammad Arif Perdana, bisa dipanggil Arif. Saya di sini selaku Sekretaris Jenderal dari Remaja Islam Masjid Cut Mutia. Oke Kak Arif, tahun ini kan Ramadan Jazz Festival yang ke-14. Kalau boleh tahu apa sih yang membedakan Ramadan Jazz ke-14 ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Alhamdulillah tahun ini kan sudah diselenggarakan nih untuk day itu acara Ramadan Jazz Festival yang ke-14. Sebenarnya yang membedakan RJF dari tahun
tahun ke tahun itu adalah terkait dengan hasil donasinya. Tahun lalu itu kita mendonasikan penjualan tiket 100% itu ke Kedutaan Palestina, Kedutaan Besar Palestina yang akan disumbangkan nantinya untuk ke rakyat Palestina, dan tahun sebelumnya itu kita ke food bank. Nah, tahun ini kita mendonasikannya untuk tujuan yaitu merevitalisasi masjid dan musola yang ada di sekitar Jabodetabek gitu. Berarti hasil dari Ramadan Jazz ini pastinya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan lagi ya Kak ya. Oke, terus untuk tahun ini kan selalu sponsornya adalah Aqua ya Kak ya. Kira-kira dari Aqua sendiri tuh ada campaign atau ada tujuan dari Aqua sendiri gak sih tiap tahun yang selalu jadi sponsor di event ini? Ya alhamdulillah, jadi Aqua emang sudah langganan ya di Ramadan Jazz Festival. Itu menunjukkan dari Aqua sendiri bahwasanya Aqua selalu support Richma, karena memang kegiatan-kegiatan yang dibawa oleh Richma itu berfungsi untuk memakmurkan masyarakat juga. Sebagai contoh untuk tahun ini kita hasil donasinya kita sumbangkan untuk revitalisasi masjid dan musola yang ada di sekitar Jakarta, seperti itu. Jadi mungkin untuk campaign khususnya ya lebih ke arah hasil donasinya seperti itu. Jadi Aqua terus selalu support kita seperti itu. Di balik acara hiburan ini emang di baliknya itu donasi emang untuk orang-orang yang ini ya kayak betul ya Kak. Oke. Paling gitu aja sih Kak. Kira-kira ada gak sih artis di D2 ini yang Kakak paling tunggu banget? Oke, kalau yang aku tunggu banget sih paling Mas Kunto Aji ini. Makanya dia ditaruh di terakhir ya. Benar, itu nanti closingnya. Iya betul. Oke sih Kak, terima kasih banyak ya Kak ya udah meluangkan waktunya untuk kita. Dan by the way, gue juga mau sahabat teman-teman yang lagi nonton online. Halo penonton streaming RJF. Halo. Lagi nonton di YouTube ya. Terima kasih ya, kemarin yang nonton banyak banget. Banyak banget, ada 2 juta views ya. Ada yang dari Depok, dari Bandung, dari Jogja, Surabaya, seluruh Indonesia. Halo yang ada di sana. Stay tune terus sampai nanti ya. Betul, pokoknya kita FYP-in lagi YouTube dari Ramadan Jazz Festival yang Day 2. Karena Day 2 ini lebih luar biasa lagi. Betul. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi yang ada di VIP Lounge sana. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Yang terhormat. Nah teman-teman semuanya, saya cuma pengen kita semua di sini jangan cuma nonton musik. Ayo kita, kan di sini juga ada yang beli tiket berdonasi, jangan lupa. Karena setiap tahun itu tiket ini selalu kita 100% untuk donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, Pak Anto, Mas Dana, Mas Nanto, Mas Ruben dan Mas Adam, tentunya anak-anak muda masjid yang saya cintai. Yeay! Dari Sabang sampai Merauke. Bogornya mana? Cilebut? Udah nggak usah, ini mau MC kita. Mana aja.
kita udah di penghujung acara di Ramadan Jazz Festival 2025 di day yang kedua. Gua capek banget, bahkan di belakang masih heboh. Ini penutupan yang super gokil banget. Supaya energi mereka tuh oke banget dari semua penyanyinya dari awal sampai akhir. Walaupun udah jam 1 malam mereka masih energik parah. Ya, gua pikir cuman beberapa musisi aja yang oke, tapi ternyata gua pribadi merasakan dari musisi pertama dari Burgundy sampai terakhir Kunto Aji sangat-sangat bagus banget dan lagu-lagunya oke banget. Gitu. Jadi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton acara kita di Ramadan Jazz Festival 2025 ini. Sampai jumpa di Ramadan Jazz Festival tahun depan.